Shalom adik-adik kami semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah saja. Mari kita siapkan Alkitabnya. Kita akan beribadah di rumah bersama adik, kakak, dan orang tua. Kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Bapa kami yang baik, Engkau telah memberikan hari yang indah buat kami. Dari terbit matahari sampai masuknya dan juga di malam hari, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau memberikan kesehatan buat semua anak sekolah minggu kami, juga orang tua ya Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memulai kebaktian kami. Engkaulah kiranya Tuhan yang campur tangan dari awal, pertengahan sampai akhir kebaktian kami. Biarlah semua anak-anak boleh memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau saja Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon juga di hadapan-Mu, ampunkan segala dosa kami, supaya kami Tuhan menjadi anak yang layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak Tuhan semuanya. Selamat hari Minggu, Amang. Salam. Semoga anak-anak Tuhan dalam keadaan sehat dan semuanya senantiasa bersuka cita. Amin. Kita akan memulai kebaktian kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Adik-adik sekolah minggu, mari kita nyanyikan semuanya dengan hikmat dan semangat dan berdiri di tempat. Kita puji dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berdiri semuanya. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal.
Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat Allah untuk kita pada minggu ini yaitu hukum Taurat ketiga. Hukum Taurat ketiga. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Dua-duanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita semuanya berdiri, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 29 di muka Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak Tuhan, ayat bulanan untuk bulan ini, bulan Oktober, itu tertulis pada Roma pasal 12 ayat 16. Mari kita bersama-sama mengucapkan dua-duanya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian ayat bulanan kita. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan,
serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita mengucapkannya bersama-sama. Dua-dua ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi, baca kitab suci. Ada di sekolah minggu, kita berdiri semuanya sambil lakukan geraknya, tetap semangat memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan memperkenankan kami memuji, memuliakan, bahkan bersekutu dengan Engkau, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Untuk setiap pujian, doa-doa kami, kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berikanlah kami hikmat,
melalui Roh Kudus, supaya kami boleh senantiasa benar-benar akan firman Tuhan. Itu boleh kami renungkan dan itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar-kabar anak-anak Tuhan? Yesusku luar biasa. Yes. Ya, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Mari kita membacanya seperti biasa, satu ayat untuk satu orang. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dirahmkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih dan juga para orang tua yang mengikuti peribadahan live streaming sekolah minggu untuk saat ini. Untuk saat ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Timotius, di mana dia adalah seseorang yang suka dengan firman Tuhan. Abang mau tanya, kira-kira kita kenal gak dengan Timotius? Kenal dalam firman Tuhan, Amang, melalui firman Tuhan ini. Iya. Ya, kita mengenalnya. Mau tanya ini, siapa nama ibunya? Ayo, ada yang tahu gak anak-anak Tuhan? Ada? Abang yakin pasti ada. Siapa yang Eunike. Iya. Eunike. Kalau ayahnya adalah seorang bangsawan Yunani. Dan opungnya neneknya siapa namanya? si Louis sama Louis. Louis, ya. Iya, terima kasih. Berarti kita sudah kenal dia. Tadi sekali lagi, ibunya bernama Eunike, ayahnya seorang Yunani, dan neneknya itu bernama Louis. Mereka tinggal di salah satu kota yang bernama Listra. Ibunya dan neneknya itu adalah seorang Kristen yang baik. Dia selalu diberikan pengajaran sejak kecil. Oleh sebab itu dia bertumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak Allah. Dalam perjalanan kehidupannya bahwa dia bertemu dengan Paulus, dan Paulus melihat dia adalah seorang anak yang baik, sehingga menjadikannya menjadi anak rohaninya, dan dia ditugaskan untuk memimpin jemaat
dan mengabarkan Injil kepada setiap orang. Adik-adikku, sekolah minggu Amal mau bertanya, bagaimana dengan keluarga adik-adik? Apakah orang tua senantiasa memberikan pengajaran akan firman Tuhan? Apakah orang tua senantiasa memberikan berbagai pelajaran yang bersumber dari firman Tuhan? Ya, Mang, yang saya tahu anak-anak sekolah minggu menjadi anak Tuhan yang baik bersama orang tuanya. Dia boleh bersama beribadah, membaca almanak setiap hari bersama kakak, abang, adik, dan orang tua dengan sungguh-sungguh berkumpul membaca firman Tuhan. Mungkin seperti itulah si Timotius dengan keluarganya, Mang ya. Kalau yang saya tahu, Mang, gini, waktu aku masih kecil ini belum pintar bicara, saya selalu disuruh orang tua saya amin amin, yang maksudnya berdoa. Jadi saat itu disuruh berdoa kita, karena kita masih kecil bisa cuman kalau mau makan, Bapak berkati makanan ini untuk kesehatan bagiku dan untuk kemuliaan namamu. Begitulah untuk malam dan juga bangun tidur. Itu mungkin bisa juga menjadi teladan untuk firman Tuhan. Iya, terima kasih. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang berharga. Tentu kita juga tahu kan, ada sebuah lagu sekolah minggu. Lagu sekolah minggu yang merupakan pengajaran dari guru-guru, para pendeta, dan juga orang tua. Jadi Abang yakin anak-anak Tuhan di sini semuanya pasti diajari tentang firman Tuhan, pasti diajari bagaimana membuka Alkitab, membaca Alkitab, pasti diajari bersama-sama berdoa, mempergunakan almanak gereja kita, dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan yang terkasih, marilah kita senantiasa membiasakan diri kita untuk membaca, membiasakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita boleh bertumbuh. Jadi kita harus sering mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita itu boleh bertumbuh dengan baik dan menjadikan kita menjadi anak-anak yang baik. Terus Aman di firman itu tadi dibilang bahwasanya firman Tuhan itu adalah pelajaran. Iya, kita akan melihat nanti. Gitu ya, Iya, kita akan melihat pentingnya membaca Alkitab. Sesuai dengan ayat 16 ada 4 poin. Mengapa kita perlu membaca Alkitab? Iya, Mak. Kita akan membaca, mari kita membaca anak Tuhan yang di rumah kita semua. Sekali lagi kita baca ayat 16. Dua ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, kita akan belajar satu-satu. Anak-anak Tuhan yang di rumah, mohon itu dituliskan di catatanmu. Kalau tidak, silakan digaris. Boleh yang kitabnya digaris. Yang pertama, bahwa Alkitab itu boleh untuk mengajar. Jadi Alkitab ini memiliki segudang pengetahuan. Alkitab ini memiliki segudang berbagai hal-hal yang berbicara tentang kebijaksanaan. Kita bisa melihat contoh kitab-kitab Amsal, kita bisa melihat Mazmur,
bahkan kitab-kitab lainnya di situ banyak mengajar kita bagaimana supaya hidup kita ini lebih baik. Jadi kalau kita mau memiliki pengetahuan yang luar biasa, mari kita membaca Alkitab. Bagaimana contohnya Daud dan juga Goliat ketika itu, ternyata Daud memiliki iman, pada akhirnya dia boleh mengalahkan Goliat. Itu adalah pengajaran untuk kita. Dan juga masih banyak pengajaran-pengajaran lain yang diberikan untuk kita supaya menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan menyatakan kesalahan. Berarti ada banyak orang yang suka dengan hal-hal yang tidak baik. Ayo, siapa dari antara kita yang pernah melakukan kesalahan? Aku juga pernah melakukan kesalahan. Aku juga, Tapi nggak sengaja kayaknya. Oh, nggak sengaja ya. Kira-kira kesalahan apa itu? Oh, waktu itu buru-buru bangun, terus lupa berdoa. Iya, salah benar. Nggak boleh bangun terlambat. Saya ke sekolah ya. Iya, Jangan lupa berdoa. Iya, itu pernah juga ya. Iya, Mak. Kira-kira apa itu? Kalau misalnya itu Amang setiap hari kan sudah diingatkan orang tua itu selagi kecil membaca almanak. Tapi karena terlambat bangun, satu hari memang tidak membaca firman Tuhan, Amang. Iya. Jadi kita diajar di sini ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita membaca Alkitab kita, bahwa kita diajarkan di sini supaya kita meninggalkan kesalahan itu. Kita belajar dari kesalahan, tidak boleh lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Iya, Jadi Mak. kayak tadi lupa berdoa, ya cukuplah itu hanya sekali. Iya, Mak. Kalau lupa membaca firman Tuhan, cukuplah itu hanya sekali. Tapi dalam kehidupan kita harus beranjak ke hal-hal yang lebih baik. Lupakan kesalahan, lakukan yang terbaik. Iya, Itu. Mak. Yang ketiga dikatakan di sini memperbaiki kelakuan. Abang mau ngajak kita dulu semua. Mari dulu kita baca contoh Amsal 6 ayat 6. Sudah dapat? Sudah dapat? Iya. Sudah, Mak. Mari kita membacanya bersama-sama. Dua-dua ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Iya. Jadi ini salah satu contoh bahwa Alkitab itu bisa memperbaiki kelakuan. Salah. Ya, dari kami pemalas ya jadinya. Iya, Mak. Kami akan berubah. Jadi kita harus berubah, merubah, memperbaiki perilaku yang tidak baik. Jadi bisa saja anak-anak Tuhan mau melawan orang tua. Masih mau melawan orang tua? Tidak, Amang. Kalau contohnya berdoa, kami langsung harus berdoa aja lah, Mang. Kami tidak mau melawan orang tua. Ya bagus. Masih mau melawan guru sekolah minggu? Jangan lagi lah, Amang. Ya. Masih mau berantem sama abangnya, sama Tidak, adiknya? Amang. Berlomba mengalah lah, supaya menjadi baik sesuai dengan firman Tuhan. Iya, masih mau jahat sama orang tuanya, bapak mamanya. Janganlah ya, Amang ya. Iya. Jadi kalau sudah baik, harus lebih baik lagi ya. Iya, Amang ya. Tapi kalau masih ada satu-satu yang melakukan yang tidak baik, firman Tuhan mengatakan memperbaiki kelakuan. Itu tadi contoh itu Amsal 6 ayat 6 yang akan ambilnya kita baca bersama guru sekolah minggu di sini. Hai pemalas, pergilah kepada sekolah. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh malas, tidak boleh malas mencuci tangan, tidak boleh malas makan sayur, tidak boleh malas minum susu,
Tidak boleh malas mengerjakan PR, apalagi sekarang kalian belajar online. Jadi anak-anak Tuhan haruslah anak-anak yang rajin dan patuh. Iya. Sama orang tua. Iya. Jadi kita diajari di sini tentang hal ini. Dan yang keempat dikatakan di sini, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi anak-anak Tuhan berjalan dalam kebenaran itu sangat indah di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak tantangan, ada banyak godaan, tapi mau tidak mau anak-anak Tuhan harus senantiasa berjalan dalam kebenaran. Kita ibarat sebuah terang. Kita ibarat garam. Kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Itu berbicara tentang kebenaran. Jadi dimanapun kita melangkah anak-anak Tuhan, dimanapun kalian berada semuanya, kita harus selalu berjalan dalam kebenaran. Itu kan lagu kita kan, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan kita supaya berjalan dalam kebenaran, supaya kita boleh bersinar selalu. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang mengikuti kehidupan Timotius, bahwa dia suka dengan firman Tuhan karena dia tahu firman Tuhan itu baik untuk mengajar, baik untuk menyatakan kesalahan, baik untuk memperbaiki kelakuan, dan baik untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian jugalah untuk orang-orang tua kami semuanya yang Tuhan berkati, di mana orang tua sekarang boleh memiliki anak-anak di hadapan Bapak Ibu. Biarlah Bapak Ibu semua menjadi pribadi yang baik, yang disukai oleh Allah, di mana Bapak Ibu senantiasa berpartisipasi memberikan pendidikan tentang firman Tuhan kepada anak-anak. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Ini adalah tugas orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Harapan kami, jangan pernah berlelah, jangan pernah lengah akan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Dengan demikian akan terlahirlah generasi-generasi gereja yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dan mampu menghadirkan sukacita untuk dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman saat ini, bahwa Tuhan mengajar kami secara khusus anak-anak sekolah minggu tentang kehidupan anak Tuhan Timotius, bahwa dia dibentuk dalam sebuah rumah tangga Kristen yang baik, sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia sangat suka dengan firman Tuhan. Kiranya anak-anak Tuhan juga Tuhan berkati. Biarlah pribadi mereka menjadi pribadi yang baik, yang suka akan firman Tuhan. Kuatkan para orang tua supaya mereka senantiasa mau mengajarkan firman Tuhan untuk anak-anak mereka, supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah anak-anak Tuhan secara keseluruhan dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan dan anak yang baik di hadapan orang tuanya.
Anugerahkan hikmat kepintaran secara khusus bagi yang sekolah untuk saat ini, supaya mereka boleh bersukacita mengikuti setiap proses pendidikan mereka. Kelak cita-cita mereka boleh tersampaikan. Berkati juga Tuhan para orang tua, biarlah mereka Tuhan anugerahkan segala berkat-berkat, supaya mereka boleh mencukupi kebutuhan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian dalam pelayanan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, secara khusus pelayanan ini, supaya menjadi kemuliaan bagi nama. Bapa di dalam surga, untuk saat ini COVID-19 yang belum berakhir, kiranya kami senantiasa dalam keadaan sehat. Tiupkan disiplin diri dalam diri kami, supaya kami boleh mengikuti setiap protokoler kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tuhanlah yang menyembuhkan saudara-saudari kami yang terkena COVID dan menghiburkan saudara-saudari kami yang telah dipermuliakan karena ini. Untuk lembaga penelitian, Tuhan juga yang memberikan hikmat supaya sesegera mungkin menemukan vaksin untuk virus ini. Bapa di dalam surga, berkatilah kami semuanya dan berkatilah gereja Tuhan serta semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita siapkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi untuk persembahan. Kami bawa korban pujian. Berikan dengan sukacita persembahannya anak-anak kami. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari anak Tuhan kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dengan
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, dengan selesainya ibadah kita hari ini, kita akan memuji Tuhan kembali. Dengar Dia panggil nama saya. Tetap semangat, kita semuanya dengan sukacita kita bernyanyi.